Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil review kami dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8 mata kuliah organologi akustik. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Ada saya, Dita Thani Paradila, Julianti Ropanita, Natalino Erik Lirin, dan Yobel Rudi Kevin. Yang pertama ada pengertian organologi akustik. Organologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk instrumen, sedangkan akustik adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bunyi instrumen baik dari segi produksi, suara, transmisi, dan efek-efek bunyi yang ditimbulkannya. Pendekatan etnomusikologi biasanya lebih banyak lewat musik vokal, sedangkan musik instrumen walaupun juga dijamah namun tidak sebanyak musik vokal. 1. Kebanyakan individu dapat menyanyikan suatu nyanyian, sedangkan tidak semua orang dapat memainkan alat musik. 2. Tidak mudah mengumpulkan sejumlah orang untuk memainkan suatu ensemble. 3. Musik instrumental lebih sulit ditranskripsikan dibanding dengan musik vokal. Dengan kata lain, organologi adalah satu cabang studi dalam kajian etnomusikologi yang mengkhususkan diri mempelajari instrumen baik dari segi aspek fisiknya maupun non-fisiknya. Nah, adapun aspek fisik dan non-fisik, yaitu aspek fisik, hal-hal yang berkaitan dengan bahan, bentuk, konstruksi, cara pembuatan, dan sebagainya. Sedangkan non-fisik meliputi fungsi musik, kedudukan musik dengan musisi, sejarah penyebaran, perbandingan, perkembangan, dan lain sebagainya. Menurut Syekh 1962, menggunakan instrumen musik dan musik instrumental untuk menyusun satu pernyataan bahwa 1. Musik vokal dan musik instrumental tidak mempunyai dasar asal-usul yang sama. 2. Musik vokal di satu daerah budaya selalu berbeda dengan musik instrumental, misalnya di Jawa dan di Bali. 3. Musik instrumental di seluruh dunia mempunyai watak umum yang sama. Alasan dari pernyataan yang terakhir ini adalah karena keterbatasan manusia dalam memainkannya. Lagi pula alat musik dapat dengan mudah diangkat atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan lagu nyanyian vokal tidak semudah dengan alat musik. Proses bunyi terjadi oleh adanya benda yang bergetar. Dengan kata lain, bunyi tidak dapat merambat tanpa medium atau ruangan hampa, udara. Proses terjadinya bunyi, contoh alat musik gong. Satu titik seimbang karena terjadi dengan teratur. Getaran sering juga disebut dengan gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Getaran adalah suatu peristiwa gerakan bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Karena terjadi dengan teratur, getaran sering juga disebut dengan gerakan periodik. Di sini ada dua getaran. Yang pertama, getaran yang tidak teratur, contohnya suara guntur, petir, dan rintikan hujan. Yang kedua, getaran yang teratur, contohnya instrumen, seperti memainkan sebuah alat musik, gitar, piano, bass, dan alat musik lainnya. Suatu getaran terdiri dari satu gelombang dari sebuah tekanan tinggi dan rendah. Semakin besar frekuensinya, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Instrumen musik dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, senar yang bergetar merupakan instrumen yang sumber bunyinya dari dawai atau senar, contohnya gambus, gitar. 2. Kolom udara yang bergetar merupakan instrumen yang sumber bunyinya dari udara, contohnya seruling, trompet, dan alat musik lain-lainnya. Nada mempunyai beberapa sifat yang besar, yaitu yang pertama, pola titik nada atau pitch merupakan tinggi rendahnya nada. Kedua, durasi atau duration merupakan panjang pendeknya nada atau irama. 3. Intensitas atau intensity merupakan volume atau tingkat kekerasan nada. Keempat, warna nada atau timbre merupakan
menentukan kualitas atau warna suara. Klarifikasi musik atau biasa disebut instrumen musik. Ada beberapa bagian atau cara membuat klarifikasi musik, yaitu pertama material dari sumber bunyi, kedua cara memainkannya. Klasifikasi instrumen Cina. Sejarah di Cina dimulai pada awal peradaban Cina dengan dokumen dan artefak bukti bahwa budaya musik Cina berkembang dengan baik sejak dinasti Zhou 1122 sebelum Masehi sampai dengan 256 sebelum Masehi. Pendiri legendaris musik dalam mitologi Cina adalah Ling Lun yang membuat pipa bambu disetel ke suara burung. Dinasti berikutnya, perkembangan musik Cina sangat dipengaruhi oleh musik asing, terutama di Asia Tengah. Musik tertua yang tertulis diketahui oleh Yaolan atau anggrek silotari. Di Cina kuno, musisi jauh lebih rendah dibandingkan pelukis. Kemudian klasifikasi instrumen India. Saraswati digambarkan sebagai dewi yang menguasai ilmu pengetahuan dan seni. Memiliki 4 lengan yang melambangkan 4 aspek kepribadian manusia dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Peradaban musik India kuno juga membuat klasifikasi instrumen menjadi 4 kategori, yaitu alat musik sebangsa gong dan genta, alat gendang atau terbang, alat musik tiup, dan yang terakhir alat musik senar. Klasifikasi menurut Kurt Schutz dan Hornbostel. Kurt Schutz dan Hornbostel berhasil menciptakan satu sistem klasifikasi yang lebih masuk akal dan diterapkan kepada alat musik apapun. Etnomusikologi menggunakan DDS, Dewey Decimal System, yang wujudnya berupa deretan angka. Dan yang terakhir adalah 4 klasifikasi instrumen. Yang pertama, idiopon, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari alat musik itu sendiri. Dan yang kedua, membran pon, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari kulit atau selaput. Yang ketiga, kordopon, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senar. Dan yang terakhir, hydropon, alat musik yang sumber bunyinya dari udara. Pada tahun 1940, Sanch memperkenalkan kategori elektropon sebagai respon baru materialitas musik. Kesimpulan, organologi adalah satu cabang studi dalam kajian etnomusikologi yang mengkhususkan diri mempelajari instrumen, baik dari segi aspek fisiknya maupun non-fisiknya. Musik dapat dengan mudah diangkat atau berpindah dari suatu daerah dengan daerah yang lain, sedangkan lagu, nyanyian, vokal tidak semudah dengan alat musik. Bunyi terjadi oleh adanya benda yang bergetar, dengan kata lain, bunyi tidak dapat merambat tanpa medium atau ruang hampa. Getaran adalah suatu peristiwa gerakan bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Karena terjadi dengan teratur, getaran sering juga disebut dengan gerakan periodik. Berikutnya, perkembangan musik Cina sangat dipengaruhi oleh musik asing, terutama Asia Tenggara. Musik tertua yang tertulis diketahui adalah Yolan atau anggrek soliteri di Cina. Kuno musisi pun jauh lebih rendah dibanding pelukis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.